Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahr Ramadan syahrus shiyam. Unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para bapak ibu dewan guru, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 dan pemirsa yang berbahagia di rumah. Puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah karena sholat malam kita, karena puasa kita, karena ibadah kita. Sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah orang yang gemar bersolawat kepadanya, kata Rasulullah, akan mendapatkan syafaat pertolongan di hari akhirat kelak. Maka mari kita bersolawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6, pemirsa yang berada di rumah, suatu hari ada orang yang beribadah cinta kepada Allah 40 tahun lamanya. Karena kenapa? Dia beribadah kepada Allah di rumahnya karena dia takut bermaksiat kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Lalu dia pun ketika itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Terjadilah hujan ketika 40 tahun dia beribadah. Hujan yang sangat lebat, 1 minggu lamanya. Karena dia ingin menghirup udara segar, maka dia keluar dari rumahnya. Dia lihat padi menguning, dia lihat pohon menghijau. Tapi innalillah, dia bertemu dengan seorang wanita yang membuka auratnya, melakukan perbuatan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, dosa besar. Setelah dia melakukan itu, dia pun bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dia mandi wajib, dia sholat. Setelah dia sholat, ada seorang pengemis yang meminta-minta, "Pak, berikan saya makanan, saya belum makan, Pak." Lalu buru-buru karena dia cinta kepada Allah, dia keluarkan 1 buah roti dan pengemis itu pun memakannya. Ternyata tidak begitu lama dia terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Turunlah 2 malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan, "Huwa ahlun nar." Karena 40 tahun ibadahnya ditolak oleh Allah. Amalan-amalan baiknya terhapus karena perbuatan maksiat yang dia lakukan. Tapi malaikat yang kedua mengatakan, "Huwa ahlul jannah." Dia adalah penghuni surga. Karena kenapa? Karena di akhir hayatnya, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan bersedekah 1 buah roti. Maka keutamaan kita berinfak, bersedekah di bulan Ramadan ini khususnya, yaitu 1, akan mengantarkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, infak yang kita tunaikan keutamaannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 700 kali lipat, bahkan lebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanamkan 1 pohon, tumbuh 7 batang, per batangnya akan ada 100 buah. 700 kali lipat Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berinfak hari ini? Sahabat Rasulullah bernama Abdurrahman bin Auf, bagaimana infaknya dia, cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Triliunan, miliaran dia infakkan. Bahkan suatu malam ketika dia mendapatkan keuntungan 1 peti emas, dia berikan infaknya itu kepada orang-orang Madinah sambil berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, kita berikan ini kepada orang Madinah." Besoknya dia mendapatkan 2 peti emas keuntungan. Terus dia infakkan lagi 4 peti emas. Bahkan di akhir hayatnya dia memiliki gudang emas yang begitu banyak emasnya. Bahkan emasnya lengket, susah untuk dipisahkan. Dan beliau memiliki kampak emas. Karena kenapa? Karena janji Allah benar, akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang
berinfak dan bersedekah. Hadirin rahimakumullah, lalu apalagi keutamaan kita berinfak bersedekah? Yang ketiga adalah sedekah itu, infak itu akan menjauhkan kita dari mara bahaya dan akan memanjangkan umur kita. Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, qala Nabi SAW, as-sadaqatu tanfa'ul bala, atau as-sadaqatu taruddul bala wa tutawwil umur. Sedekah itu akan menolak bahaya, sedekah itu akan menolak bala dan akan memanjangkan umur. Suatu hari ada seorang ustadz bercerita, dan ada seorang wanita yang menangis, seorang ibu yang menangis. Karena kenapa? Karena suaminya terkena penyakit COVID-19, terkena virus corona, yang ketika itu tingkat kematian begitu tinggi di tahun 2021 di bulan Juli dan Agustus. Setiap hari kita begitu takut karena mendengar ada ambulan yang lewat mengantarkan jenazah dan lain sebagainya. Dia menangis karena kenapa? Suaminya terkena penyakit komorbid, ada diabetes, ada jantung, ada darah tinggi. Dia pasrah kepada Allah dan dia menceritakan kepada ustaz tersebut. Lalu ustaz tersebut mengarahkan dia untuk berinfak bersedekah, karena insya Allah akan menjauhkan dari mara bahaya dan menyembuhkan penyakit. Lalu dia pun berinfak kepada anak-anak yatim, dan insya Allah atas izin Allah, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya, dan sampai hari ini beliau panjang umurnya. Maka dari itu tidak ada yang namanya menyesal dalam bersedekah. Bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa, yang ketika 30 hari berpuasa, yang esensi daripada puasa bertakwa, ciri-cirinya adalah yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan susah maupun lapang, dalam keadaan sempit maupun senang. Bukankah kita lihat di bulan Ramadan ini kita sudah diciptakan memiliki jiwa sosial yang tinggi? Berapa banyak orang-orang yang menginfakkan hartanya, memanggil anak yatim di rumahnya, memberikan santunan. Bukankah kita juga sering lihat sebelum azan maghrib berkumandang, orang-orang memberikan makanan, takjil, ada kolak, ada minuman dan lain sebagainya. Maka kita di bulan Ramadan ini diajarkan untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dan yang terakhir, keutamaan daripada kita berinfak bersedekah adalah akan menjauhkan kita daripada azab kubur dan azab api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqhu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau seandainya ada jenazah, ada mayat yang dibangkitkan oleh Allah, dikasih umur 1 hari lagi, dibangkitkan 1 jam saja, 1 menit saja, dia tidak akan berkata, ya Allah, aku ingin jalan-jalan ke Eropa. Ya Allah, aku ingin punya mobil Lamborghini dan Ferrari. Ya Allah, aku ingin punya rumah yang megah, mobil yang mewah. Tidak. Tapi apa yang dia inginkan kalau seandainya dia dibangkitkan 1 hari saja, fa'as-saddaku, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maka tidak ada kata-kata dalam diri kita untuk menjadi orang yang pelit. Karena kata Rasulullah SAW, manakusa min malin shadaqah, tidak akan berkurang bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Dan di akhir, saya ingin menutup dengan kisah Sya'ban. Rasulullah SAW memiliki sahabat bernama Sya'ban. Sya'ban setiap hari beribadah, 5 waktu beliau tunaikan sholat bersama masjid Rasulullah di Masjid Nabawi. Walaupun jarak rumahnya begitu jauh, 4 jam dia berjalan kaki, tapi dia tidak pernah ketinggalan. Dia selalu sholat di belakang karena tidak mau mengganggu Rasulullah. Suatu hari setelah ba'da sholat subuh, Rasulullah tidak melihat Sya'ban. Lalu Rasulullah bertanya kepada para sahabat, aina Sya'ban? Di mana Sya'ban? Para sahabat mengatakan, Sya'ban tidak sholat bersama kami Rasulullah. Ada yang tahu rumah Sya'ban? Rumah Sya'ban begitu jauh ya Rasulullah, 4 jam menempuh dari sini. Maka Rasulullah cinta kepada sahabatnya, meminta Rasulullah untuk diantarkan ke rumahnya. 1 jam ditempuh belum sampai, 2 jam ditempuh belum juga ketemu, 3 jam 4 jam baru sampai di depan rumah pintu Sya'ban. Lalu diketuk pintunya, assalamualaikum. Yang keluar istrinya, waalaikumsalam ya Rasulullah. Menangis istrinya ketika itu. Lalu ketika itu Rasulullah bertanya, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, ampuni dosa Sya'ban, maafkan dosa Sya'ban. Sya'ban meninggal dunia tadi menjelang daripada selesai menunaikan sholat subuh. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, bukankah Sya'ban sholat denganmu? Sya'ban ikut perang denganmu?
Bukankah Sya'ban sangat mencintai Allah dan engkau Rasulnya? Tapi mengapa tidak kudengarkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah, atau kalimat Allah? Lalu Rasul bertanya, apa yang kau dengar? Yang pertama, Sya'ban mengatakan, andai lebih jauh. Yang kedua, dia mengatakan, andai yang baru. Dan yang ketiga, dia mengatakan, andai semuanya. Lalu Rasulullah SAW karena memiliki mukjizat yang luar biasa, diberitahu oleh malaikat Jibril, lalu diterangkan, mengapa Sya'ban mengatakan, andai lebih jauh. Sebelum Sya'ban meninggal dunia, diperlihatkan bagaimana balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya ketika dia menempuh beribadah 4 jam begitu jauh dari rumahnya. Istana yang begitu indah, surga yang begitu indah. Dan dia mengatakan dia menyesal, ya Allah, andai lebih jauh, andai 6 jam saya menempuh, andai 8 jam. Yang kedua, kenapa dia mengatakan andai yang baru? Ketika dia menunaikan sholat subuh, jam 12 dia ingin berjalan. Ada seorang pengemis yang kedinginan. Sedangkan Sya'ban memakai baju yang baru di dalam dan baju yang lama di luar. Tanpa pikir panjang dia infakkan baju lamanya. Dan diperlihatkan oleh Allah pahalanya sebelum dia meninggal dunia. Dan dia menyesal, andai saya berikan baju yang baru. Dan yang terakhir, kenapa dia mengatakan andai semuanya? Ketika dia mau menikmati susu dan roti, ada seorang pengemis mengetuk pintu berkata, Sya'ban, berikan saya sedekah, berikan saya infak. Lalu Sya'ban tanpa pikir panjang membagi roti itu, membagi susu itu menjadi 2, dan pengemis itu pun menikmatinya. Dan diperlihatkan pahalanya oleh Allah sebelum meninggal. Dan dia mengatakan, andai saya berikan roti itu semuanya, saya berikan susu itu semuanya, maka saya akan mendapatkan balasan yang lebih indah daripada ini. Maka anak-anakku sekalian, hadirin semuanya, yuk sama-sama kita gemar bersedekah, gemar berinfak, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita daripada azab kubur, menjauhkan kita daripada api neraka, dan mengantarkan kita ke surga. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.